dan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan keharibaan beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Karena beliau adalah satu-satunya Nabi yang bisa pertama kali memberi syafaat kepada umatnya. Dan semoga kelak di hari kiamat nanti kita semua tergolong menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami di sini sebagai Muqasimul Awqat langsung menyampaikan bahwasanya pada sore hari ini nanti akan diisi oleh pemateri panjenenganipun Ustadz Imam Muslim ya, dalam temanya menyambut Lailatul Qadar. Dikarenakan waktu sudah beranjak senja, Halo, Aisan. Bisa kami ulangi lagi, mohon maaf terkendala sinyal ya. Jadi untuk menyingkat waktu, marilah acara ini segera kita mulai. Kepada beliau Ustadz Imam Muslim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ustazah Uswatun Hasanah selaku Kepala Sekolah SMP Islam Baitul Izzah yang kami hormati, pada Ustadz-Ustadzah semuanya, Ustadz-Ustadzah SMP Islam Baitul Izzah yang kami hormati, serta adik-adikku, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Baitul Izzah, dan mungkin ada wali murid yang hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada hari ini kita bisa menikmati anugerah Allah yang Maha Kuasa, anugerah yang begitu banyaknya yang dilimpahkan kepada kita semua. Sedikit dari anugerah yang bisa kita nikmati pada hari ini yaitu berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di jagat maya, di dunia Zoom SMP Islam Baitul Izzah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Anak-anakku serta ustadz-ustadzah yang kami hormati, sore hari ini Pak Imam akan menyampaikan tentang menyambut Lailatul Qadar. Sebelum kita menyambut, seperti biasanya, ketika kita kedatangan tamu tamu besar lah, tamu yang agung di bandara umpamanya. Kita sampai di bandara, kalau kita tidak kenal siapa tamunya, pasti kita akan kesulitan. Seperti halnya Lailatul Qadar, mari kita kenali dulu apa itu Lailatul Qadar dan apa istimewanya, kenapa kok perlu disambut segala, ya. Oke, kita mulai slide-nya.
Lailatul Qadar. Keagungan pertama dari Lailatul Qadar adalah Allah menyebutkannya di surat tersendiri di dalam Al-Quran yang mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu salah satu keagungan yang pertama dari Lailatul Qadar. Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Yang artinya adalah ayat pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Berikutnya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Berikutnya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini footnote. Itulah salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kita ulangi lagi, apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Ini adalah menurut penafsiran Ibnu Abbas. Kita tahulah Ibnu Abbas adalah generasi mufasir dari kalangan sahabat. Generasi pertama. Berikutnya dari mufasir Quraisy Shihab. Beliau menyebutkan bahwa Al-Qadar berarti penetapan atau pengaturan. Ini senada dengan penafsiran beliau dan beliau merujuk pada surat Al-An'am 91. Berikutnya, Al-Qadar bisa juga bermakna sempit. Itu juga pemaknaan dari Quraisy Shihab. Beliau menjabarkan senada dengan surat Ar-Ra'd ayat 26. Kenapa Al-Qadar bisa berarti penetapan? Karena di sana Allah menetapkan kodarnya. Karena kodok itu di Lauhil Mahfuz, kodarnya beliau menjelaskan kepada kita bahwa penetapan atau pengaturan makhluknya, seluruh makhluk, terutama manusia, kodarnya disusun dalam 1 tahun itu. Kemudian ditugaskan kepada malaikat membagi dan lain sebagainya. Berikutnya, qadar bisa juga bermakna sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat sekian juta banyaknya turun ke bumi. Di situ juga malaikat Jibril ikut turun juga. Jadinya penuh sesak dunia ini. Penuh sesak bumi ini dengan seluruh malaikat. Itu kenapa dimaknai sempit. Berikutnya, apa keistimewaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Itu tafsir dari surat Al-Quran Al-Azim. Berikutnya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kurang lebih setara dengan 83 tahun.
Coba dihitung-hitung. Kita umumnya umat Muhammad itu rata-rata adalah usianya sekitar 70-an lah, 73. Nah ini 1000 bulan berarti 83 tahun. Belum lagi kalau usia kita dikurangi dengan masa kecil, usia kita dikurangi dengan masa tidur kita, usia kita dikurangi dengan kita mencari nafkah dan lain sebagainya itu terkurangi, yang akhirnya waktu kita beribadah cuma sekian hari. Kalau dikonfirmasi ya, tinggal sekian hari. Nah ini kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu 1000 bulan itu penuh dengan peribadatan kita kepada Allah, tidak dikurangi dengan waktu tidur, tidak dikurangi dengan waktu kita mencari nafkah dan lain sebagainya. Pokoknya 100% untuk beribadah kepada Allah. Itu 1000 bulan yang disediakan. Berikutnya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Ini disinggung juga di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Berikutnya malaikat dan juga ar-ruh, malaikat Jibril atau malaikat Jibril turun pada malam itu malam Lailatul Qadar. Ini disinggung dalam surat Al-Qadr ayat 4. Lailatul Qadar disifati juga dengan salam. Ini Al-Qadr ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu keistimewaan Lailatul Qadar disebutkan Allah dalam Al-Qur'anul Azim. Berikutnya Lailatul Qadar adalah dicatatnya takdir tahunan. Itu menurut Ibnu Katsir. Berikutnya dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah. Ini hadis ini disebutkan di Sahih Bukhari nomor 1901. Itu 7 keistimewaan Lailatul Qadar, berarti 8 ya, karena kita membahas tadi yang pertama adalah keistimewaan Lailatul Qadar itu termaktub dalam surat Al-Qadr. Kapan terjadinya Lailatul Qadar dan apa saja tandanya? Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan dia bersabda yang artinya carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini termaktub dalam hadis riwayat Imam Bukhari juz 4 ayat nomor 225 dan juga Muslim 1169. Nabi begitu semangatnya menyambut Lailatul Qadar sampai 10 hari terakhir itu beliau khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya beliau mengikatkan sarungnya dengan kuat. Ini adalah istilah lain dari beliau sementara tidak menggauli istrinya pada malam-malam itu untuk fokus kepada Lailatul Qadar. Apa tandanya? Ya, berikutnya apa tandanya? Tanda-tanda Lailatul Qadar adalah udara tidak terasa dingin ataupun panas. Cuaca tampak cerah dan tenang. Ibadah terasa lebih tenang dari malam sebelumnya. Terasa nyaman, enak gitu aja. Cuaca tampak cerah ini tidak ada badai, tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang menakutkan untuk para manusia. Terus berikutnya matahari di pagi harinya, maksudnya setelah malamnya itu tidak terasa panas, seolah-olah matahari terbit tanpa sinar, cerah namun tetap meneduhkan. Itu salah satu tanda-tanda Lailatul Qadar.
telah turun di muka bumi. Untuk siapakah Lailatul Qadar itu diciptakan Allah? Ayo, untuk siapa kira-kira? Lailatul Qadar itu diciptakan untuk umat Muhammad, ya, untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Lailatul Qadar itu permulaan pertama kali Lailatul Qadar datang itu pada turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud turun ke langit dunia itu berupa Al-Quran utuh. Al-Quran utuh yang diturunkan Allah dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, baru kemudian dari di langit dunia itu ada suatu tempat yang disebut di sana sebagai Baitul Izzah. Ditempatkan di sana, kemudian baru turun kepada Nabi Muhammad itu setahap demi setahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Itu ya. Lailatul Qadar diciptakan Allah khusus untuk umat Muhammad. Beruntunglah kita sebagai umat Muhammad diberi karunia yang begitu hebat, begitu mulia, dikhususkan kepada kita. Jadi rugi kalau kita tidak menyambut Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Terus apa yang harus dilakukan untuk menyambut Lailatul Qadar? Yo, apa kira-kira? Dulu, lompat ini tadi. Oke, ada beberapa amalan yang dianjurkan bagi kita untuk menyambut Lailatul Qadar ini. Jadi amalan pertama adalah sholat malam. Ya, jangan sampai surut semangat kita. Kita akan tahu ketika pada awal Ramadan pada umumnya kita ini semangatnya untuk beribadah tarawih sampai full, masjid musola sampai halaman meluber bahkan sampai jalan-jalan. Tapi ketika 10 hari pertama perhatikan berapa yang tidak hadir, semakin maju mengalami kemajuan, semakin maju jamaahnya. Ya akhirnya 10 hari terakhir itu seharusnya malah kita semangatnya untuk menyambut Lailatul Qadar. Nah, di sana terseleksi oleh alam istilahnya. Banyak yang meninggalkan sholat taraweh, banyak yang meninggalkan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Padahal pada saat itu Allah menurunkan Lailatul Qadar. Ya. Terus berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar, menyambut Lailatul Qadar, yaitu mengawalkan sholat. Maksudnya pada masuk waktu sholat, segera kita melaksanakan sholat. Baik itu fardu, ya tentunya fardu, karena yang waktu itu fardu. Berikutnya, terus ini, apa yang dilakukan seorang wanita ketika dia berhalangan padahal ingin sekali menyambut malam-malam Lailatul Qadar? Yang harus dilakukan adalah boleh tadarus dengan tanpa menyentuh mushaf. Itu menurut yang saya pakai itu, jadi tidak memegang mushaf. Ya, jadi ya perlu pendamping, pokoknya anaknya gitu suruh bukakan mushaf itu. Itu. Berikutnya, apalagi kita perbanyak istighfar.
kita perbanyak sholawat, kita perbanyak bacaan zikir doa malam Lailatul Qadar. Kita perbanyak itu, walaupun kan untuk yang berhalangan kan tidak boleh sholat ya. Oke, tidak perlu sholat, tapi zikir tetap harus kita lakukan demi menyambut kemuliaan malam Lailatul Qadar. Oke, berikutnya bacaan zikir doa malam Lailatul Qadar. Selain memperbanyak ibadah dan bertadarus, usahakan pula untuk mengucapkan zikir doa malam Lailatul Qadar yang berbunyi, kita baca bersama-sama ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ulangi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adik-adik yang belum hafal ini bisa di-screenshot. Bisa di-screenshot dan ketika membutuhkan untuk membacanya silakan dibuka lagi screenshotnya. Kemudian dibaca sebanyak-banyaknya. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan. Maka maafkanlah kesalahanku. Ini insya Allah ini hadis sahih ya. Hadis sahih ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyambut Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim mensahihkannya, itu ya. Terus kita pahami bersama-sama, apakah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ada beberapa ciri ketika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu yang pertama, akan mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik. Pada malam itu, ini kebanyakan para ulama itu menyebutkan yang pertama ini akan mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik. Ini ciri-ciri yang banyak ulama sampaikan ketika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Ini juga disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad. Berikutnya pada malam itu akan mendapati seluruh makhluk Allah bersujud kepadanya. Ini tidak semua. Ada beberapa yang bisa melihat seperti itu, ada yang tidak. Berikutnya melihat semuanya terang benderang walaupun sangat tengah malam. Ya. Kita perhatikan saja nanti. Kalau kita bisa mendapatinya, berarti insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita manfaatkan pada saat malam Lailatul Qadar itu untuk istighfar, untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Terus mendengar salam malaikat dan tutur katanya, ini juga tidak semua makhluk, tapi cobalah mari kita perhatikan. Berikutnya dikabulkan segala doanya. Insya Allah demikian dan lain-lain. Tidak semua sama, tidak semua makhluk sama, tapi kurang lebih yang poin yang pertama ini kebanyakan yang para ulama sampaikan. Jumhurul ulama menyampaikan seperti itu. Berikutnya Lailatul Qadar dalam Islam. Satu peristiwa penting. Pada hari Jumat 17 Ramadan 2 Hijrah terjadi perang Badar sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41. Ini peristiwa penting pada saat Nabi itu, pada zaman Nabi itu Lailatul Qadar turun sebagaimana disebutkan tersirat dalam surat
Al-Anfal ayat 41 ini. Akhirnya coba anak-anakku silakan dibaca. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada kami Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini mufasirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al-Quranul Karim pada malam 17 Ramadan. Oke, inti sari dari pelajaran kita di sore hari ini adalah sangat layak kita menyambut malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena begitu mulianya Lailatul Qadar, begitu hebatnya mukjizat Allah, begitu kuasanya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar untuk kita semua. Itu anak-anak, untuk anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Terima kasihnya. Mohon maaf, ini cuma setahu Pak Imam saja, sepaham Pak Imam tentang apa itu Lailatul Qadar dan apa yang harus kita sambut di malam Lailatul Qadar itu. Oke, masih ada waktu, silahkan. Kalau ada pertanyaan, oke, Pak Imam catat di sini. Silakan. Kalau anak-anakku ada pertanyaan. Saya catat di sini pertanyaannya. Mungkin ada yang tanya, Bu Tita mau berkenan mengajukan pertanyaan, monggo. Waktunya sudah mepet, Ustaz. Anak-anak mungkin ada yang bertanya terkait 3 menit lagi. Lailatul Qadar. Iya, 2 menit lagi. Silakan. 2 menit lagi. Dua menit lagi. Kayaknya tidak ada respon dari anak-anak. Oke. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan digali referensi yang lebih banyak lagi. Di Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang Lailatul Qadar, ada beberapa kitab-kitab, ada kitab tafsir juga, ada itu silakan dipelajari. Di perpustakaan Baitul Izzah ada kitab tafsir Al-Misbah, ada kitab tafsir banyak sekali. Silahkan kalau mau. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustadz Imam Musli yang telah menyampaikan tausiah hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengambil pelajaran dari tausiah yang disampaikan. Kita akhiri tausiah kita dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.